Kembali di Sido Sore pemirsa, Polrestabes Surabaya berhasil mengungkap kasus sindikat percokian seleksi nasional berdasarkan tes ujian tulis berbasis komputer atau SNBT UTBK. Sindikat ini diduga sudah beroperasi sejak 2017 dengan jaringan lintas daerah. 14 orang diamankan, 3 diantaranya berprofesi sebagai dokter. Inilah 14 tersangka sindikat joki SNBT UTBK yang digelandang masuk ke Mako Polrestabes Surabaya. Pengungkapan kasus bermula dari kecurigaan pengawas saat pelaksanaan UTBK SNBT pada 21 April 2026 di Universitas Negeri Surabaya. Pengawas mencurigai seorang peserta menemukan kesamaan foto dengan data ujian tahun 2025. Saat pemeriksaan lanjutan terhadap kartu tanda peserta dan ijazah SMA menemukan ketidaksesuaian pada foto dalam dokumen administrasi. Kemudian pihak BP3 mencoba menghubungi atau mengkonfirmasi ijazah tersebut ke SMA di mana ijazah diterbitkan. Hasilnya ternyata bahwa untuk identitasnya betul seluruhnya, kecuali fotonya. Jadi fotonya ternyata berbeda. Hasil interogasi pihak kepolisian dari 14 tersangka sindikat perjokian yang ditahan, 3 diantaranya seorang dokter aktif yang berpraktek di luar kota Surabaya. Para pelaku berbagi peran, mulai dari pemberi order, klien, hingga pihak-pihak yang bertugas sebagai pemalsu identitas seperti KTP. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafei, iNews melaporkan. Joki dari SNBT UTBK yang berhasil diamankan polisi mengaku mendapatkan bayaran ratusan juta rupiah. Mayoritas kliennya adalah seseorang yang ingin masuk perguruan tinggi negeri di Fakultas Kedokteran. 150. Ini fakultas apa sih? Kedokteran semua. Satreskrim Polrestabes Surabaya, Jawa Timur terus mengembangkan kasus sindikat perjokian ujian tulis berbasis komputer seleksi nasional berbasis tes atau UTBK SNBT. Kamu idenya dari mana awal itu? Lebih bagus, ceritakan saja. Kalau enggak pun kita gali semua. Berapa kali kamu jokin? Dari 2023 itu 6 kali. 6 kali lulus semua. Kamu yang bikin format ini? Iya, saya yang bantu ngedit. KTP maupun peserta. Pengakuan tersangka kepada polisi, mayoritas klien yang menggunakan jasanya ingin masuk ke perguruan tinggi negeri dengan Fakultas Kedokteran. Biayanya pun fantastis, kisaran 500 hingga 700 juta rupiah. Bagi joki yang meloloskan ke Fakultas Kedokteran, mereka mendapatkan imbalan 75 juta rupiah. Atau tersangka utama itu menerima pemberi order atau menerima klien lah istilahnya seperti itu sebanyak kurang lebih 150. Tetapi sampai dengan hari ini kita terus lakukan pendalaman dan sampai dengan saat ini sudah kita temukan data pemberi order yang sudah terdata dan sudah kita bisa kumpulkan identitasnya itu sebanyak 114 orang. Nama-namanya sudah kita dapatkan dan kita akan terus dalami. 14 tersangka yang diamankan memiliki profesi yang berbeda, mulai dari mahasiswa, dokter, pengusaha laundry, dan ahli desain atau pembuat identitas palsu. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafei, iNews melaporkan. Tim Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru atau SNPMB menegaskan akan memberikan sanksi tegas bagi pelaku kecurangan UTBK. Peserta yang terbukti menggunakan jasa joki terancam masuk daftar hitam. Kurang lebih habis 150. Sanksi berat diberikan sebagai efek jerah bagi seluruh pihak yang terlibat dalam praktik perjokian UTBK. Peserta yang terbukti melakukan kecurangan akan di-blacklist dari proses penerimaan mahasiswa baru. Sedangkan pelaku joki yang masih tercatat sebagai mahasiswa aktif terancam dikeluarkan dari perguruan tinggi. Langkah tegas ini diambil setelah terungkapnya kasus komplotan joki UTBK di Surabaya yang melibatkan peserta mahasiswa berprestasi hingga ASN.
Dalam pengungkapan kasus ini, mayoritas kecurangan diketahui terjadi pada peserta yang memilih program studi kedokteran. Agar supaya ini tidak terulang, maka sanksi tegas atau efek jera ini harus diberikan. Bahwasannya misalnya peserta itu akan kita blacklist gitu, kemudian bagi pelaku joki yang masih tercatat sebagai mahasiswa aktif, itu bisa saja dikeluarkan dari kampus. Pak Joki kebanyakan menyasar ke jurusan kedokteran gitu? Iya, ya, karena memang saat ini jurusan kedokteran dianggap masih sebuah jurusan yang bergengsi, menjanjikan masa depan yang lebih baik, makanya lebih dari 90% kasus kecurangan yang berkaitan joki itu pemilihnya prodi kedokteran. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, Menteri Agama Nasaruddin Umar angkat bicara terkait kasus dugaan pelecehan di pondok pesantren di Pati, Jawa Tengah. Saat ini Kementerian Agama fokus melakukan pembenahan untuk mencegah kasus serupa kembali terulang. Kasus dugaan kekerasan yang terjadi di lingkungan Pondok Pesantren Dolokusumo di Kabupaten Pati, Jawa Tengah menjadi sorotan bagi Kementerian Agama. Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan pihaknya tidak tinggal diam terkait kasus tersebut. Saat ini Kementerian Agama tengah fokus melakukan pembenahan secara menyeluruh terhadap sistem dan pengawasan di lingkungan lembaga pendidikan agama. Langkah tersebut diharapkan dapat memperketat standar operasional prosedur atau SOP, terutama dalam aspek perlindungan santri. Jangan dulu ke situ, Pak. Ini konsentrasi kita ke sini. Ya sedang kita adakan pembenahan. Selain telah menghentikan pendaftaran murid baru serta dalam proses pencabutan izin operasional pesantren Dolokusumo, Menteri Agama juga mendesak aparat penegak hukum bisa memproses perbuatan pelaku sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Informasi selanjutnya, Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Pemerintah akan memperkuat akses digital dan segera membangun ribuan desa nelayan. Dalam kunjungannya di Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Presiden Prabowo Subianto menyebut akan segera membangun 1.386 desa nelayan. Ia juga berjanji akan merenovasi seluruh sekolah di Pulau Miangas. Selain itu, pemerintah akan memperkuat akses digital masyarakat di Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Saya datang ingin lihat keadaan di Pulau Miangas, pulau terluar Republik Indonesia di paling utara. Saya presiden kedua yang sudah ke Miangas, Pak Jokowi sudah sebelumnya. Semua sekolah pun akan kita renovasi, ya. Semua sekolah akan kita renovasi juga tahun ini dan 2-3 tahun ke depan. Semua sekolah di Indonesia akan kita renovasi. Akan kita bangun desa nelayan khusus. Kapan mulai? Tahun ini. Jadi bulan depan sudah mulai ya pembangunan. Tahun ini bulan Desember akan kita resmikan 1.386 desa nelayan seluruh Indonesia. Memperkuat jaringan supaya handphone bisa beroperasi di sini, dan beliau akan memberi handphone ya untuk ada Starlink dan handphone untuk semua kakak. Dengan adanya penguatan konektivitas ini, masyarakat Miangas diharapkan lebih mudah berkomunikasi, mengakses layanan publik, hingga memperoleh informasi secara lebih cepat. Tim Liputan iNews melaporkan.